Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan pesan-pesan negatif oleh saya sendiri, Novinta Sari Jebua. Sebelum kita membahas tentang penulisan pesan-pesan negatif, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu pesan bisnis negatif. Pesan bisnis negatif didefinisikan sebagai berita buruk yang disampaikan kepada rekan atau partner bisnis yang dapat menghasilkan respon netral, kecewa, marah, ataupun mempengaruhi emosi konsumen. Mengapa menulis surat pesan negatif itu penting? Karena berkomunikasi dengan pesan negatif merupakan fakta bagi seluruh profesional bisnis, dimulai dari penolakan lamaran pekerjaan, membagikan informasi yang kurang menyenangkan, seperti pemberitahuan kepada pelanggan bahwa pengiriman barang terlambat, hingga penolakan undangan. Ketika kita menyampaikan berita negatif, kita mempunyai 5 sasaran utama, yaitu yang pertama adalah menyampaikan berita buruk, yang kedua memperoleh penerimaan atas berita buruk tersebut, yang ketiga mempertahankan sebanyak mungkin niat baik perusahaan di mata audiens, yang keempat adalah mempertahankan citra baik organisasi, dan yang kelima adalah jika mungkin mengurangi atau menghilangkan kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut di waktu yang akan datang. Penulisan pesan-pesan negatif. Pada penulisan pesan-pesan negatif ini, tidak seorang pun yang suka menerimanya dan tak seorang pun yang suka menyampaikan pesan-pesan buruk atau bad news. Namun mengirim pesan-pesan negatif atau pesan buruk pada orang lain merupakan fakta kehidupan dan tidak bisa dihindari dalam karir seseorang. Dalam pengertian dan ragam pesan negatif mempunyai dampak yang kurang menyenangkan bagi audiens atau si pendengar. Pesan negatif ini lazimnya disusun dengan pendekatan tidak langsung atau induktif, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan langsung. Ragam pesan negatif yaitu 1. Pesan negatif tentang masalah bisnis rutin, tentang kenaikan harga, produk cacat, dan kadaluarsa. Yang kedua adalah berita negatif tentang pesanan. Misalnya ini seperti tidak dapatnya memenuhi sebagian atau seluruhnya pesanan. Yang ketiga adalah berita negatif tentang orang, seperti menolak lamaran kerja, menolak memberikan rekomendasi. Yang keempat adalah berita negatif tentang penolakan, seperti penolakan pada kerjasama, klaim undangan, dan permohonan kredit. Yang kelima adalah berita negatif lainnya seperti pemutusan hubungan kerja atau skorsing. Tujuan dari pesan negatif menurut Bove dan Till pada tahun 2007 ada 5 tujuan utama dari pesan-pesan negatif, yaitu 1. Menyampaikan berita buruk. Menyampaikan berita buruk ini artinya sesuatu berita di mana seorang pelanggan telah melakukan pesanan, namun perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi baik sebagian ataupun seluruhnya pesanan oleh si pelanggan. Tentu di sini bagian perusahaan akan memberikan berita buruk kepada si pemesan. Yang kedua adalah memastikan penerimaan tentang berita buruk tersebut. Maksudnya di sini adalah orang perusahaan tentunya perlu memastikan bahwa berita tersebut memang sudah sampai
dan sudah diterima oleh si pelanggan. Yang ketiga adalah mempertahankan niat baik atau goodwill dengan penerima atau pembaca pesan. Maksudnya di sini adalah ketika pihak perusahaan menyampaikan berita buruk tersebut mampu menjaga bahasa yang baik, yang sehingga enak didengar oleh si pembaca dan bisa menerima berita buruk tersebut dengan baik, sehingga juga dengan begitu perusahaan akan tetap terjaga nama baiknya. Selanjutnya adalah mempertahankan citra baik organisasi. Itu juga hampir sama dengan mempertahankan niat baiknya tadi untuk menjaga citra baik perusahaan. Yang terakhir adalah mengurangi atau menghilangkan kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut di waktu yang akan datang. Menulis pesan-pesan negatif. Dalam menulis pesan-pesan negatif ini, yaitu kita menggunakan bahasa yang spontan dan kata-kata yang tidak biasa. Yang kedua adalah menggunakan frase positif dalam pesan-pesan negatif. Yang ketiga adalah menjelaskan kesalahan penerima dengan kalimat pasif. Selanjutnya di sini adalah menyelesaikan pesan negatif. Dalam menyelesaikan pesan negatif ini, kita perlu merevisi terlebih dahulu pesan untuk memastikan semuanya jelas, lengkap, dan ringkas. Kemudian pilihkan desain dan tata letak yang bersih dan profesional. Yang ketiga adalah memastikan pesan negatif disampaikan dengan tepat waktu. Kemudian di sini ada memilih kata-kata positif. Di sini bisa kita lihat ada dua tabel antara menghindari nada negatif dan menggunakan nada positif. Apabila kita menghindari nada negatif, tentunya kita bisa dengan menggunakan kata-kata positif, yaitu saya tidak paham apa maksud Anda. Tetapi dengan menggunakan nada positif, bisa dengan menggunakan tolong klarifikasi permintaan Anda, dan begitu seterusnya. Kemudian ada memilih pendekatan. Dalam memilih pendekatan ini ada pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Salah satunya misalnya di sini adalah apakah berita buruk tersebut akan membuat shock. Jika itu pendekatan langsung tentu tidak. Namun jika pendekatan langsung tentu iya. Dan kemudian ada apakah membaca lebih suka apakah pembaca itu lebih suka pesan-pesan pendek yang langsung ke pokok masalah. Jika itu pendekatan langsung, ya. Dan kalau pendekatan tidak langsung itu adalah tidak. Yang kemudian adalah beberapa penting berita ini bagi pembaca, seberapa penting berita ini bagi pembaca tersebut. Kalau pendekatan langsung mungkin bisa dikatakan adalah biasa, dan pendekatan tidak langsung adalah luar biasa, dan begitu seterusnya. Dalam pendekatan langsung, sebuah pesan negatif dengan pendekatan langsung itu dimulai dari yang pertama, dibuka dengan pernyataan yang jelas tentang berita buruk. Misalnya, kami tidak bisa mengabulkan permohonan kredit Anda. Yang kedua adalah tolong modifikasi pesanan tetap kami untuk cengkeh dari 30 ton per bulan menjadi 25 ton per bulan. Yang kedua adalah menjelaskan alasan-alasan dan tambahan informasi. Contohnya seperti program kredit kami menyarankan adanya anggunan benda tak bergerak yang tidak dipenuhi dalam aplikasi Anda. Yang kedua adalah menyatakan kualitas produk yang dikurangi, tetap memuaskan tetapi tidak lagi dibutuhkan dalam jumlah yang sama. Yang ketiga adalah tutup dengan pernyataan pasif. Misalnya, semoga Anda berhasil mencari kredit melalui perusahaan perbankan lain. Ini misalnya ketika menolak kredit tersebut, maka kita memberikan pernyataan yang positif yang bisa juga yang enak didengar oleh orang. Kemudian
ada pendekatan tidak langsung. Pada pendekatan tidak langsung ini bisa kita lihat bahwa kita ini perlu membuka dengan sebuah penyangga, yaitu pernyataan netral yang mengesahkan suatu permintaan. Contohnya, kami memahami tujuan Anda untuk memproses pesanan dengan cepat dan efisien. Yang kedua, memberi alasan-alasan dan informasi tambahan. Misalnya mengarahkan pembaca ke konklusi sebelum Anda mengatakannya. Yang kedua adalah memberikan alasan yang cukup detail tetapi tetap harus diringkas. Yang ketiga adalah memberi penjelasan isi negatif bagi pemohon bila permintaan dipenuhi. Yang ketiga adalah berita pernyataan yang jelas tentang berita buruk. Misalnya, beritahu keputusan apa yang sudah Anda ambil. Kemudian yang terakhir adalah tutup dengan catatan positif. Misalnya, membangun niat baik ataupun menawarkan saran untuk suatu tindakan. Menolak permintaan rutin. Penolakan pesanan rutin harus berisi alasan yang logis dan diungkapkan dengan bahasa yang halus dan sopan agar hubungan baik tetap terbina. Pendekatan langsung baik digunakan karena pesan rutin membutuhkan respon cepat. Pendekatan tidak langsung baik digunakan bila Anda telah memiliki hubungan yang baik dengan orang yang mengajukan permintaan. Cara meresponnya yaitu 1. Fokus pada permintaan yang paling penting dan biasakan membuat respon standar yang cepat untuk situasi yang kurang penting. Yang kedua adalah bila masalah telah ditutup, jangan menyiratkan bahwa masalah tersebut masih terbuka. Yang ketiga adalah tawarkan ide-ide alternatif jika Anda mampu. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa fokus pada permintaan yang paling penting adalah inti dari pesanan. Misalnya ada pesanan, tentu kita harus fokus pada pesanan tersebut untuk merespons secara cepat. Yang berikutnya mengenai bila masalah telah ditutup, jangan menyiratkan kembali. Artinya di sini ketika kedua belah pihak terjadinya suatu masalah atau kesalahpahaman, tetapi sudah diselesaikan, tentu tidak perlu lagi untuk diungkit-ungkit kembali. Begitu maksudnya. Yang terakhir itu adalah mengenai kita menawarkan ide-ide alternatif jika memang kita punya ide yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian adalah menangani berita buruk tentang transaksi-transaksi. Berita buruk tentang transaksi selalu tidak disambut baik dan biasanya tidak diharapkan. Yang tidak diharapkan pelanggan yaitu 1. Tidak terpenuhinya pesanan baik sebagian atau seluruhnya. Yang kedua, terlambatnya pengiriman barang pesanan. Seterusnya di sini ada pendekatan yang digunakan tergantung pada harapan pelanggan. Cara meresponnya yaitu 1. Jelaskan apa yang terjadi dan mengapa hal itu yang terjadi. Artinya di sini ketika ada sebuah pesanan, mau perusahaan itu bisa memenuhi atau tidaknya, contohnya misalnya kita memberi alasan bahwa barang itu akan pengirimannya akan terlambat. Jadi tentu di sini kita perlu menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa proses pengirimannya bisa datang terlambat, apa yang terjadi sehingga itu bisa sehingga pesanan itu bisa datang terlambat. Yang kemudian adalah menjelaskan cara Anda mengatasi situasi tersebut. Itu cara mengatasi tersebut, maksudnya dari cara mengatasi situasi tersebut apabila ada kekecewaan
dari pelanggan, misalnya pada pembelian barang melalui online. Di sini kan tentu misalnya ada produk yang dikirim secara COD, ketika diterima tetapi tidak sesuai dengan barang pesanan, bisa dikatakan adalah mengecewakan. Tentu di sini untuk untuk mengatasi situasi tersebut, pihak dari penjual akan memberikan diskon atau memberikan juga kesempatan untuk mengembalikan barang yang memang tidak sesuai, ya, contohnya seperti itu, semacam itu. Dan yang kemudian adalah memperbaiki hubungan bisnis dengan menawarkan jaminan ke depan yang lebih baik. Artinya di sini ketika ada masalah dalam hubungan bisnis, tentu yang memang merasa bersalah akan memberikan jaminan ke depan untuk menawarkan jaminan ke depan yang lebih baik untuk teman-teman bisnis. Kemudian adalah menawarkan ekspresi permintaan maaf bila organisasi Anda melakukan kesalahan. Artinya di sini ketika kita melakukan kesalahan, misalnya kita menjual barang tetapi barang yang kita berikan kepada pelanggan tidak sesuai, tentunya kita menyampaikan ekspresi permintaan maaf sehingga nama perusahaan kita juga tetap terjaga. Kemudian di sini kita bisa lihat membuat sebuah pesan tentang penolakan pesanan. Kemudian menolak klaim atau surat keluhan. Hampir setiap pelanggan yang membuat klaim terlibat secara emosional. Karena itu, menggunakan pendekatan tidak langsung. Ketika menolak sebuah klaim, perlu kita menggunakan pendekatan tidak langsung, kemudian menunjukkan pemahaman tentang keluhan. Yang ketiga, menjelaskan kenapa Anda menolak keluhan tanpa bersembunyi di balik kebijakan perusahaan. Yang selanjutnya adalah berikan catatan transaksi yang akurat dan faktual. Kemudian adalah tekanan cara masalah seharusnya ditangani, bukan memikirkan kesalahan pelanggan. Dan terakhir adalah akhiri penutup yang positif, bersahabat dan membantu. Maksudnya di sini adalah yang pertama ini menggunakan pendekatan tidak langsung, itu bisa dilakukan dengan membuat surat yang untuk menyampaikan bahwa menolak klaim tersebut. Yang seterusnya adalah menunjukkan pemahaman. Artinya di sini kita harus menunjukkan pemahaman kita tentang sebuah keluhan yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Kemudian kita menjelaskan kenapa kita menolak keluhan tersebut. Perlu kita memberikan penjelasan tersebut sehingga orang itu orang yang bersangkutan bisa paham dan bisa menerima penolakan klaim yang kita lakukan, tanpa kita harus bersembunyi di balik kebijakan perusahaan sendiri. Ya, kemudian berikan catatan transaksi yang akurat. Artinya di sini tidak melakukan penipuan dalam catatan transaksi. Jadi dilakukan secara terbuka, akurat dan faktual. Kemudian adalah tekankan cara masalah seharusnya ditangani, bukan memikirkan kesalahan. Artinya di sini ketika adanya masalah, kita bukan mencari masalah pelanggan, tetapi bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut sehingga sama-sama tidak memberikan rasa kecewa dan menimbulkan pertikaian. Yang kemudian yang terakhir adalah menutup dengan kalimat positif yang bersahabat dan membantu.
Kemudian di sini adalah pencemaran nama baik. Pada pencemaran nama baik ini adalah sebuah pernyataan yang dapat merusak karakter atau reputasi seseorang. Misalnya pernyataan salah tidak dapat dibuktikan. Artinya di sini seseorang melakukan segala cara untuk mendapatkan nama yang baik, tetapi dengan menjatuhkan orang lain. Artinya di sini memberikan informasi yang tidak benar tapi tidak dapat dibuktikan dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan sehingga tidak ada pesaing. Kemudian adalah bahasa yang digunakan melukai perasaan. Artinya di sini menyampaikan kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan, yang mungkin menyakiti perasaan, melukai, semacam seperti itu, yang kemudian dalam pernyataan telah dipublikasikan. Artinya di sini pernyataan tersebut sudah dipublikasikan sehingga orang lain atau banyak orang sudah mengetahui. Dengan begitu nama baik orang tersebut bisa rusak dan merusak reputasinya. Kemudian untuk menghindari dituduh melakukan pencemaran nama baik harus bisa membuktikan. Artinya di sini ketika kita sudah dijelekkan nama baiknya, tentu ketika memang hal itu belum kita lakukan, perlu kita membuktikan bahwa itu tidak benar. Yaitu yang pertama, jangan pernah menggunakan bahasa yang kasar. Dengan begitu sampaikan dengan klarifikasi dengan bahasa-bahasa yang baik, yang mudah dicerna oleh orang-orang, sehingga membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh orang lain tidak membuktikan bahwa sudah dilakukan. Yang kemudian adalah tetap mengacu pada fakta. Artinya di sini kita mampu membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga adalah jangan menulis dalam keadaan marah. Artinya kadang kita pada saat ini banyak yang menggunakan media sosial dengan cara yang salah. Ketika saat marah kita bisa saja menulis kalimat-kalimat yang mungkin menjatuhkan kita sendiri, yang kita mungkin berpikir bahwa orang lain akan sepaham dan berpihak kepada kita. Ternyata tidak, itu karena penggunaan bahasa kita, karena kita menulis pada saat marah, sehingga kita menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang memang kurang disenangi oleh banyak orang. Yang kemudian adalah minta saran dan sisi hukum tentang pesan yang dipertanyakan. Ya, artinya di sini kita tidak mengambil keputusan sendiri, perlu kita menanyakan saran dari sisi hukum tentang pernyataan tersebut. Jadi di sini kita dapat melakukan tindakan apa yang akan kita lakukan di kemudian. Yang seterusnya adalah berkomunikasi secara jujur. Artinya kita menyatakan yang sejujur-jujurnya tanpa ada kebohongan di balik kejujuran itu. Kemudian menolak lamaran kerja. Dalam menolak lamaran kerja ini perlu kita buka dengan pendekatan langsung. Yang kedua, menyatakan dengan jelas alasan pelamar tersebut tidak terpilih. Maksudnya di sini ketika ada seorang pelamar namun kita tidak menerimanya, tentu kita perlu memberikan alasan apa kita tidak bisa menerima pelamar tersebut. Misalnya dia tidak memenuhi kriteria yang perusahaan inginkan, atau ada yang atau sudah memang tidak ada penerimaan karyawan pada perusahaan tersebut. Jadi dengan begitu pelamar juga bisa mengerti. Yang terakhir adalah tutup dengan menyarankan alternatif, yaitu
misalnya pembukaan lowongan lain di perusahaan Anda. Maksudnya di sini ketika memang perusahaan kita tidak bisa menerima si pelamar tersebut, jika memang ada lowongan di tempat lain yang kita ketahui, boleh kita menyampaikan bahwa di tempat sana ada pembukaan lowongan lain di perusahaan. Yang kemudian adalah menyebutkan resume pelamar akan dipertimbangkan untuk lowongan yang akan datang. Jadi di sini akan dipertimbangkan, berarti di sini pihak perusahaan menyampaikan bahwa akan mempertimbangkan kembali apabila ada untuk lowongan yang seterusnya yang akan datang. Kemudian